Halo teman-teman, perkenalkan saya Eko Livia Togatorop, NIM 0320190078. Di sini saya akan membacakan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan diabetes mellitus. Nah, apa sih definisi diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol yang dikarakteristikkan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Nah, etiologi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1 ada faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA. Faktor-faktor imunologi. Adanya proses autoimun yang merupakan respons abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pula Langerhans dan insulin endogen. Faktor lingkungan, virus atau toksik tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Nah, diabetes tipe 2, mekanisme yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor resiko. Yang pertama, usia atau resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, riwayat keluarga. Nah, patofisiologi diabetes mellitus. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersering keluar. Akibatnya, glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus dapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Nah, tanda dan gejala diabetes mellitus. Menurut Supartondo, gejala-gejala akibat diabetes mellitus pada usia lanjut yang sering ditemukan adalah 1. Katarak, 2. Glaukoma, ketiga retinopati, yang keempat gatal seluruh badan, 5. Pruritus fulvae, yang keenam infeksi bakteri kulit, yang ketujuh infeksi jamur di kulit, yang kedelapan dermatopati,
Yang ke-9 neuropati perifer. Yang ke-10 neuropati visceral. Yang ke-11 amiotropi. Yang ke-12 ulkus neurotropik. Yang ke-13 penyakit ginjal. Yang ke-14 penyakit pembuluh darah perifer. Yang ke-15 penyakit koroner. Yang ke-16 penyakit pembuluh darah otak. Periksaan diagnostik diabetes mellitus. Gula darah meningkat. Kriteria diagnostik WHO untuk DM pada dewasa yang tidak hamil. Pada sedikitnya 3 kali pemeriksaan. 1. Glukosa plasma sewaktu random lebih besar 200 mg sampai 11,1 mmol. Yang kedua, tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa oral. Pasien mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat 150 sampai 300 gram selama 3 hari sebelum tes dilakukan sesudah berpuasa pada malam hari keesokan. Komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama, komplikasi akut. 1. Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal. Yang kedua, hiperglikemia. Hiperglikemia adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba, dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang berbahaya, antara lain ketoasidosis diabetik, koma hyperosmolar non-ketotik atau KHNK, dan kemolaktoasidosis. Yang kedua, komplikasi kronis. 1. Komplikasi makrovaskular. Komplikasi makrovaskular yang umum berkembang pada penderita diabetes mellitus adalah trombosit otak atau pembekuan darah pada bagian otak, mengalami penyakit jantung koroner atau PJK, gagal jantung kognitif, dan stroke. Yang kedua, komplikasi mikrovaskular. Komplikasi mikrovaskular terutama terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 seperti netropati, diabetik retinopati atau kebutaan, neuropati, dan amputasi. Penanganan dan prognosis diabetes mellitus. Penanganan yang pertama, diet. Yang kedua, latihan. Latihan dengan cara melawan tahanan dapat menambahkan laju metabolisme istirahat, dapat menurunkan BB, stres, dan menyegarkan tubuh. Latihan menghindari kemungkinan trauma pada ekstremitas bawah, dan hindari latihan dalam udara yang sangat panas atau dingin, serta pada saat pengendalian metabolik buruk. Gunakan alas kaki yang tepat dan periksa kaki setiap hari sesudah melakukan latihan. Yang C. Pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri. D. Terapi atau jika diperlukan. E. Pendidikan atau pengetahuan. Proses perawatan diabetes mellitus. 1. Pengkajian. Fokus utama pengkajian pada klien diabetes mellitus adalah melakukan pengkajian dengan ketat terhadap tingkat pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan perawatan diri. Pengkajian secara rinci adalah sebagai berikut. 1. Riwayat atau adanya faktor risiko. Riwayat keluarga tentang penyakit, obesitas, riwayat pankreatitis kronik, riwayat melahirkan anak lebih dari 4 kg, riwayat glukosuria selama stres atau kehamilan, pembedahan, trauma, infeksi, penyakit, atau terapi obat, glukokortikosteroid, diuretik tiazid, kontrasepsi oral. Yang kedua, kaji terhadap manifestasi diabetes mellitus, poliura, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, pruritus vulvular, kelelahan, gangguan penglihatan, peka rangsang, dan kram otot. Temuan ini menunjukkan gangguan elektrolit dan terjadinya komplikasi aterosklerosis. Yang ketiga, pemeriksaan diagnosis.
Tes toleransi glukosa atau TTG memanjang atau lebih besar dari 200 mg. Biasanya tes ini dianjurkan untuk pasien yang menunjukkan kadar glukosa meningkat di bawah kondisi stres. Yang C, B, gula darah puasa normal atau di atas normal. C, hemoglobin glikolisat di atas rentang normal. D, urinalisis positif terhadap glukosa dan keton. E, kolesterol dan kadar trigliserida serum dapat meningkat mendadakkan ketidakadekuatan kontrol glikemik dan peningkatan propensitas pada terjadinya aterosclerosia. 4. Kaji pemahaman pasien tentang kondisi, tindakan, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan perawatan diri untuk mencegah komplikasi. Kelima, kaji perasaan pasien tentang kondisi penyakitnya. Adapun data subjektif serta objektif yang dapat kita tentukan baik sebelum dan sesudah operasi dilakukan, di antaranya pengelompokan data subjektif. Klien mengatakan nyeri dan kemerahan, kebas pada bagian kaki kanan dan bagian pinggang setelah bangun pagi mau sholat subuh. Yang kedua, klien jarang melakukan aktivitas di luar rumah, merasakan nyeri saat digerakkan. Ketiga, klien kurang mengetahui tentang penyakit yang dideritanya dan kurang mengetahui tentang makanan yang dihindari dan dianjurkan. B. Data objektif. Klien terlihat meringis dan memegangi bagian kaki yang nyeri. Yang kedua, klien terlihat susah saat berjalan. Ketiga, klien terlihat kebingungan dan bertanya-tanya tentang penyakitnya. Diagnosa yang mungkin muncul: pertama, nyeri akut. Yang kedua, kerusakan integritas jaringan. Ketiga, defisit volume cairan. Yang keempat, perfusi jaringan tidak efektif. Kelima, ketidakseimbangan nutrisi. Nah, di sini dapat kita lihat diagnosa keperawatan Nanda dan Nicknock. Baiklah, sekian dan terima kasih. Thank you.